Baik, kita mulai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi sesi yang kedua. Insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan yang tersisa dari modul kita dan semoga selesai nanti sampai jam 11.15 ya. Sepakatannya, semoga selesai insyaallah. Pembahasan tentang keimanan, pembahasan yang mungkin agak panjang, itu di keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir, maksud pada takdir. Tapi insyaallah kita akan coba ringkas dengan seringkas-ringkasnya, tapi tetap memperhatikan poin pembahasan paling pokok dalam setiap permasalahannya. Telah berlalu sebelumnya pembahasan tentang keimanan. Bahwasanya Ahlussunnah ini menetapkan iman itu ada 3 rukun. Iman itu i'tikad dalam hati, kemudian lisan dan perbuatan. Adapun ketika ada ulama yang mengatakan iman itu qaulun wa amal, maknanya adalah apa? Tadi qaulul lisan wa amalul qalbi wal jawari. Kemudian juga tadi juga kita sampaikan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian dosa besar tidak menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Kemudian juga di antara kaidah Ahlussunnah dalam masalah keimanan, tidak memberikan persaksian kepada person tertentu dia ahli surga atau dia ahli neraka. Sebesar apapun dosanya. Kemudian juga di antara kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, seseorang menghindari pembatal-pembatal keimanan dan juga beriman kepada hal yang lain. Nah, pembahasan keimanan yang pertama tentunya adalah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang dianggap beriman kepada Allah apabila mengamalkan konsekuensi dari 4 hal berikut. Seseorang ini dianggap beriman kepada Allah kalau ia mengimani dan mengamalkan konsekuensi dari 4 hal berikut. Yang saya sebutkan di modul. Yang pertama adalah mengimani wujud Allah. Walaupun sebagian tidak menyebutkannya. Para ulama tidak menyebutkan poin yang pertama ini. Karena keimanan terhadap wujud Allah itu diakui oleh semua orang yang akalnya sehat dan fitrahnya selamat. Itu pasti mengakui wujud Allah. Tapi di zaman ini mungkin ada beberapa orang itu yang tidak mau mengakui wujud Allah. Yang kita kenal dengan ateis. Ya, oleh karena itu beberapa ulama menyebutkan beriman kepada wujud Allah. Allah itu ada. Kemudian beriman kepada rububiyah Allah. Beriman kepada uluhiyah Allah. Dan beriman kepada asma dan sifat Allah yang mulia. Baik. Yang kita kenal dengan pembagian tauhid menjadi 3 ya. Mungkin kita bertanya-tanya dari mana ulama ini membagi menjadi 3. Apakah ini pembagian yang bid'ah? Karena nggak ada di zaman Nabi. Sahabat juga tidak pernah membagi ini. Ada nggak? Sahabat ridwanullah alaihim membagi tauhid menjadi 3. Atau tabi'in membagi menjadi 3. Ada nggak? Tidak ada. Lalu dari mana dapatnya? Bid'ah atau enggak? Iya. Ini para ulama mendapatkannya dari istiqra. Harus kita paham. Di setiap ilmu itu ada. Namanya istiqra. Apa itu istiqra? Riset yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka menyimpulkan, tauhid seseorang kepada Allah itu akan sempurna kalau mengimani 3 hal tadi. Atau 4 hal. Ditambah dengan yang pertama tadi. Jadi bukan pembagian ya, bukan pembagian yang harus diingkari. Karena setiap ilmu itu ada. Setiap ilmu itu ada. Pembagian syirik menjadi 2, syirik besar, syirik kecil. Ada dosa besar, dosa kecil. Syirik terbagi menjadi ada syirik hati, syirik perkataan, syirik perbuatan. Ini hanya untuk mempermudah pembahasan. Yang penting adalah dari mana sumbernya. Itu yang paling penting. Adapun melihat pembagian 2, 3, 4, itu tidak masalah. Bahkan sebagian ulama yang membagi tauhid menjadi 3. Ada menjadi 4, menjadi 5. Tidak masalah, yang penting adalah dalilnya. Benar nggak cara dia berdalil? Dari mana datangnya? Sama seperti pembagian tauhid menjadi 3. Yang penting adalah dalilnya dari mana. Bukan berarti 3, tidak pernah dibahas sama Nabi. Tidak pernah. Sama seperti rukun sholat. Pernah tidak Nabi menjelaskan ada 13? Tidak pernah. Rukun wudu ada 6. Pernah tidak Nabi jelasin? Tidak ada. Tadi para ulama menyimpulkan dari Al-Quran dan juga hadis yang disebut dengan istiqra. Itu riset yang mendalam. Dan kita juga harus berterima kasih kepada para ulama. Karena
dalam rangka untuk mendekatkan ilmu, ya mereka membuat tadi pembagian-pembagian untuk mempermudah kita dalam memahamkan ilmu. Baik. Dalil akan keberadaan Allah. Kita mulai dari wujud Allah. Ya, keberadaan Allah ini bisa dibuktikan tentunya dengan Al-Quran, hadis, ini sudah jelas. Ya, tapi dengan dalil akal dan fitrah itu juga menunjukkan akan keberadaan Allah. Tidak diragukan lagi. Seseorang yang berakal sehat pasti mengakui kan adanya sang pencipta yang menciptakan alam semesta. Ini sebagaimana dalil yang saya sampaikan tadi, bahwasanya apa yang kita lihat dalam alam ini itu terletak di antara atau berada di antara 3 probabilitas, 3 kemungkinan. Yang pertama, ada tanpa pencipta. Pokoknya begitu saja tanpa ada pencipta. Yang kedua, benda itu menciptakan dirinya sendiri. Alam semesta itu menciptakan dirinya sendiri. 2 kemungkinan ini mungkin enggak? Ya, mungkin mustahil. Orang yang berakal sehat tidak mungkin dia mengakui bahwa dia menciptakan dirinya sendiri. Atau ya dia tercipta tanpa pencipta. Tidak mungkin. Akal sehat tidak masuk logika. Sehingga kemungkinan ketiga, yakni ada sang pencipta. Dan sang pencipta itu adalah zat yang berbeda dari yang diciptakan. Zat yang maha besar, maha tinggi, maha kuasa. Yang berbeda dari makhluk yang ia ciptakan. Untuk menjawabnya, itu harus dengan ya dalil-dalil syar'i, yakni Allah Azza wa Jalla menciptakannya. Jadi Allah memberikan isyarat dari surah At-Tur yang masyhur ya. Dan tadi sudah kita singgung, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa pencipta ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri? Tentunya tidak. Ada kisah yang masyhur dan ini dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, sebagian lagi menisbatkannya ke Imam atau Hujjatul Islam Al-Ghazali, sebagian menisbatkan ke beliau. Ala kulli hal kisahnya masyhur dan juga banyak dinukil oleh masyayikh kita ketika Abu Hanifah berdebat dengan orang yang tidak percaya adanya Allah, kemudian mengatakan bahwasanya ketika beliau datang ke tempat debat itu, kapal beliau tiba-tiba melihat kapal yang tercipta dengan sendirinya. Tiba-tiba membentuk kapal begitu. Kayu terlepas kulitnya, terpotong-potong menjadi sebuah perahu. Maka ateis tadi menjawab itu sesuatu yang tidak mungkin. Pasti kapal harus ada penciptanya. Maka dengan itu ya sudah, engkau berarti kalah dalam debat ini. Karena engkau tidak mengakui akan adanya benda yang tercipta dengan sendirinya. Berarti alam semesta ini pasti ada sang pencipta. Dan tidak ada satu manusia pun yang mengakui dia menciptakan alam semesta, tidak ada. Sehingga pencipta alam semesta adalah Allah Azza wa Jalla, zat yang berbeda dari makhluk. Ini di antara dalil akal. Adapun fitrah tadi sudah kita sebutkan bahwasanya fitrah manusia yang sehat, fitrah manusia yang selamat pasti akan meyakini keberadaan Allah. Hatta ateis sekalipun, ya, dia akan meyakini bahwasanya ada zat superpower atau zat yang maha kuasa, yang mana lebih berkuasa dari manusia, dan itu adalah Allah. Oleh karena itu orang-orang ateis sekalipun ketika mereka ditimpa sebuah musibah yang besar, mereka akan mengatakan, oh my God, misalkan. Mereka tidak punya ya pegangan kecuali memanggil Allah atau memanggil zat yang menurut mereka itu maha kuasa. Ini Allah. Bahkan Fir'aun sekalipun wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Sebenarnya Allah gambarkan dalam surah An-Naml. Fir'aun walaupun mengakui sebagai Tuhan, mengaku diri sebagai Tuhan, tapi dalam hatinya mengakui ada pencipta atau ada zat lain, yakni Allah. Ya, artinya keimanan kepada wujud Allah ini sesuatu yang secara fitrah dan secara akal harusnya menunjukkan hal tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan, Nabi sebutkan dalam hadis yang masyhur, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Mengenal Rabbnya. Dan itu orang tua yang menjadikan dia Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Faktor lingkungan. Andai kan seorang anak dibiarkan di atas fitrahnya, tidak dicekcoki dengan akidah-akidah yang menyimpang, dia akan mengenal siapa Rabbnya, siapa Allah, siapa Sang Pencipta. Dia akan mengenali. Karena itu adalah fitrah setiap manusia. Kemudian yang kedua, beriman kepada rububiyah. Jadi istilah rububiyah ini istilah yang disebutkan oleh para ulama. Dan juga sekali lagi istilah-istilah dalam setiap ilmu itu memang
istilah-istilah yang baru. Baik pisan Pak nggih. Tapi kita tidak melihat istilah-istilah itu dari segi istilahnya. Kita melihat maknanya benar atau tidak. Seperti istilah tadi, istilah salafi, istilah salaf, atau istilah ahlu athar dan semisalnya, mungkin tidak pernah ada di masa Nabi. Tidak pernah ada istilahnya ahlu hadis atau ahlu athar. Tapi kita melihat kepada maknanya, benar tidak maknanya. Karena al-musammayat ataupun penamaan-penamaan itu tidak penting. Yang penting ada esensinya. Esensi dari penamaan itu. Ya, sama seperti penamaan rububiyah atau istilah rububiyah. Maknanya apa rububiyah itu? Nah, kita akan melihat rububiyah yang dimaksud oleh para ulama. Kita beriman kepada rububiyah Allah. Maknanya adalah apa di situ? Makna rububiyah. Coba dibacakan. Ya, ini makna paling ringkas yang disebut oleh penulis bahwasanya rububiyah adalah ifradullahi bi af'alihi. Ifradullahi bi af'alihi. Ifradullah, seseorang mentauhidkan Allah bi af'alihi, pada perbuatan-perbuatan Allah. Artinya mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Hanya mengakui Allah saja yang melakukan hal-hal itu, tidak ada selainnya. Mengakui perbuatan-perbuatan itu hanya dilakukan oleh Allah, tidak dilakukan oleh selainnya. Allah tidak berserikat dengan siapapun di dalam melakukan perbuatan. Apa saja perbuatan Allah? Ya banyak. Menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, memberikan petunjuk, menghalangi dari petunjuk. Itu semuanya adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla. Yang mana makhluk tidak berserikat dengan Allah untuk melakukan perbuatan itu. Ketika seseorang menjadikan perbuatan tertentu dari perbuatan Allah, ya, menserikatkan antara Allah dengan makhluknya, seperti memberikan rezeki, mempercayai ada zat lain yang memberikan rezeki, maka ada tauhid rububiyah yang rusak dalam hal itu atau kurang dalam hal itu. Itu diantara contoh. Kemudian dalilnya tauhid rububiyah. Kalau dari secara akal ya masuk dalam kaidah tadi atau masuk dalam dalil tadi, dalil secara akal bahwasanya seseorang tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri atau alam semesta ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada zat pencipta, yakni Allah Azza wa Jalla. Kalau dari Al-Qur'an saya nukilkan dari surat Ar-Rum ayat 40, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberikan rezeki kepada kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian. Ini adalah seluruhnya perbuatan Allah Azza wa Jalla. Yang mana Allah tidak berserikat dengan selainnya di dalam melakukan perbuatan itu. Allah sendiri yang Azza wa Jalla yang melakukannya. Kemudian dari lainnya Allah yang memberikan rezeki, kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Tetayu. Qul afala tattaqun. Baik, ini surat Yunus ayat 31. Allah ingin menjelaskan bahwasanya Allah yang berikan rezeki. Kemudian Allah yang memiliki pendengaran, memiliki penglihatan. Kemudian Allah yang mengatur segala perkara. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang mengatur. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur sesuai dengan kehendak Allah. Itu diantara rububiyah Allah. Dan ini perkara-perkara ini terkait rububiyah Allah itu juga sudah dipercayai oleh orang-orang kafir di masa Nabi. Terkait perkara rububiyah ini, orang-orang kafir di masa Nabi mereka juga sudah mempercayai hal tersebut. Tapi mereka tidak disebut bertauhid, tidak juga disebut beriman, hanya mereka mempercayai Allah sebagai pencipta. Ya, karena konsekuensi dari tauhid rububiyah, konsekuensinya adalah dia harus mentauhidkan Allah. Sebagaimana yang saya sebutkan di permasalahan berikutnya, seseorang yang beriman kepada rububiyah Allah, mempercayai bahwa Allah itu sang pencipta, Allah yang memberikan rezeki, maka dia juga harus mempercayai, memberikan peribadatan hanya untuk Allah saja. Hanya untuk Allah saja, tidak untuk selainnya. Karena itu adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Maryam, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati. Rabbus samawati wal ard, Allah adalah Rabb. Ini rububiyah berarti. Rabbus samawati wal ard. Allah itu yang menguasai. Rabb bagi langit dan bumi. Apa yang ada di langit dan bumi itulah Allah Rabbnya. Dan apa yang ada di antara keduanya. Maka fa'budhu, sembahlah Allah semata. Ini adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Oleh karena itu di surat Al-Baqarah, perintah pertama di dalam Al-Quran itu adalah perintah bertauhid. Perintah pertama di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Islam, tentunya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, dari segi urutan. Tapi kalau dari segi urutan yang ada di mushaf sekarang, kalau kita membaca, perintah pertama adalah perintah untuk bertauhid. Bagaimana ayatnya?
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ketika Allah menyebutkan perintah ubudu, sembahlah Allah. Allah menyebutkan apa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa dan seterusnya. Ketika Allah menyebutkan sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Allah menyebutkan bahwasanya Allah itu Rabb, Sang Pencipta. Menunjukkan apa? Bahwasanya seseorang yang mentauhidkan Allah, mengetahui Allah itu Sang Pencipta yang memberikan rezeki. Mereka juga harus mengakui bahwasanya Allah itu yang berhak untuk diibadahi, hanya Allah semata, tidak selainnya. Jadi dalil tadi atau ayat dari surat Maryam tadi menjadi dalil dari 3 tauhid. Ini langsung satu dalil untuk 3 tauhid. Kalau bisa kita hafal. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini tauhid rububiyah. Mengakui Allah sebagai Rabb di langit dan bumi. Fa'budhu wastabir li ibadati. Ini tauhid uluhiyah. Memberikan peribadatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ta'lamu lahu samiyya. Ini tauhid asma was sifat. Mentauhidkan Allah di dalam asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ketika Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kau mengetahui ada yang sama dengan dia? Ini mirip dengan redaksi walam yakul lahu kufuwan ahad atau laisa kamitslihi syai', mirip dengan itu. Intinya tidak ada yang serupa dengan Allah dari nama-nama Allah yang mulia ataupun sifat-sifat Allah yang mulia. Baik. Jadi ini sudah ikut tiga jenis tauhid tadi. Baik, kemudian permasalahan bagaimana kepada rububiyah? Bagaimana kepada rububiyah Allah? Itu tidak menjadikan seseorang masuk Islam. Jadi sekedar beriman kepada rububiyah Allah tidak menjadikan orang itu musyrik. Karena tadi konsekuensi dari rububiyah dia harus mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Nah, karena itu Allah SWT menyampaikan di dalam surat Ar-Rum, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Allah menyampaikan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum." Kebanyakan dari mereka itu tidak beriman. Kebanyakan mereka itu tidaklah beriman kecuali mereka itu musyrik. Mereka itu beriman tapi musyrik. Kok bisa? Beriman tapi musyrik. Beriman tapi musyrik. Maknanya adalah mereka itu beriman kepada rububiyah Allah. Itu saya sampaikan penjelasan dari Syekh As-Sikdi dalam tafsir beliau, Taisir Al-Karim, Taisir Karimir Rahman. Beliau menyampaikan mereka orang-orang kufar Quraisy itu meskipun beriman kepada rububiyah Allah, jadi maksud dari wa ma yu'minu aktsaruhum itu adalah mereka beriman kepada rububiyah Allah. Orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan, mereka percaya bahwa itu adalah Allah. Tapi mereka memberikan peribadatan kepada selain Allah, sehingga mereka disebut musyrik. Oleh karena itu dia di antara al-qawaid dalam memahami kesyirikan, kalau bisa dihafal ya, al-qawaid al-arba. Semua dari kita insyaallah pernah belajar ya, al-qawaid al-arba. Pernah dikaji di sini al-qawaid al-arba? Insyaallah pernah dikaji di masjid-masjid di Malang, insyaallah pernah dikaji. Itu kalau bisa dihafal. Al-qawaid al-arba. Walaupun kita nggak hafal secara tekstual, paling nggak maknanya hafal. Kalau ditanya 4 kaidah dalam kesyirikan itu apa aja kita paham dan kita tahu. Kaidah yang pertama apa? Apa intinya? Kaidah pertama yang disebutkan Syekh Muhammad di Qawaid Arba. Gimana? Lupa ya? Sahih. Ini pentingnya ilmu itu dihafal ya. Ilmu itu harus dihafal. Tidak cukup kita hadir, mendengar, saya itu selesai. Ilmu itu harus dihafal agar kokoh di dalam hati. Walaupun tidak hafal secara tekstual, paling tidak hafal secara makna. Misalkan kita kadang nggak hafal mungkin rukun wudu itu berapa. Tapi kalau ditanya, ya mungkin hafal rukun wudu itu ini. Tapi secara tekstual bisa jadi tidak hafal kan. Teks matannya kayak gimana. Termasuk tadi kaidah 4 dalam memahami kesyirikan al-qawaid al-arba. Beliau menyebutkan 4 kaidah yang penting. Kaidah yang pertama adalah orang-orang musyrik itu juga mengakui rububiyah Allah. Mereka mengakui bahwa Allah itu yang sang pencipta, Allah itu yang memberikan rezeki. Tapi walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Tapi hal tersebut tidak menjadikan mereka itu Islam. Bahkan Nabi memerangi mereka. Anal musyrikin alladzina qatalahumun nabi muqirrina bi anna Allah wal khaliqur raziqul mudabbir walam yudkhil dzalika fil Islam. Tapi dia masukkan mereka ke Islam. Nabi memerangi mereka buktinya. Ya, padahal mereka mengakui Allah itu sang pencipta. Andai kan itu sudah cukup menjadikan mereka muslim, Nabi tidak mungkin memeranginya.
Niza atau khilaf itu pada peribadatan kepada Allah saja. Itu yang tidak mereka lakukan. Sehingga Nabi memerangi mereka. Kemudian sekarang ke tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Kalau tadi tauhid uluhiyah, seseorang mentauhidkan Allah di dalam perbuatan Allah. Kalau tauhid uluhiyah itu adalah ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah. Atau istilah lainnya ifradullah Ini buka ya. fi af'alil ibadah. Ya. Kalau dari ifradullahi fi af'alihi ya. Lagi? Kalau sekarang tauhid uluhiyah itu ifradullahi fi af'alil ibadah. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan Pak bingung dia nih itu. Berarti perbuatan Allah kita mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Kalau tauhid uluhiyah, seseorang mentauhidkan Allah di dalam perbuatannya. Itu istilah lainnya. Lagi tak Mang? Makna yang disebutkan oleh penulis di sini, tauhid uluhiyah adalah ifradullah bil ibadah. Sama saja maknanya. Mentauhidkan Allah dalam hal peribadatan. Ini perbuatan seorang hamba. Karena Sekali lagi, dua hal yang tidak bisa dipisah. digunting. Seperti dua mata koin yang tidak bisa dipisah. Kalau seorang mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pemberikan rezeki, maka dia juga harus mentauhidkan Allah di dalam peribadahan. Kemudian dalilnya atau makna ibadah sekarang. Apa makna ibadah? Secara bahasa ibadah adalah menundukkan diri, kerendahan diri. Yaitu makna ibadah secara bahasa. Adapun secara syariat itu menjadi pembahasan kita. Ibadah adalah anna kulla amrin syara'ahu Allah li ibadihi wa amara bihi fa'iluhu ibadah. Ini sebuah dobit ya. Dobit atau kaidah memahami ibadah itu adalah setiap perkara yang disyariatkan Allah dan yang diperintahkan Allah. Itu adalah ibadah. Melakukannya adalah ibadah. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Hasan dalam kitab beliau. Apa kitabnya? Syekh Abdul Rahman Al-Hasan. Ini syarah kitab Tauhid yang masyhur. Bukan. Taisir Aziz Al-Hamid. Taisir Aziz Al-Hamid. Atau Fathul Majid. Nah, bukan. Taisir Aziz Al-Hamid. Bila menyebutkan dobit ataupun kaidah memahami ibadah itu intinya apa yang diberitakan Allah, apa yang disyariatkan Allah itu ibadah. Yang masyhur juga mungkin sering kita dengar ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min qawlin aw fi'lin. Ya, bukan takdir ya. Ada nanti. Iya, minal a'mali wal af'ali dhahirah wal batinah. Tapi itu cukup panjang. Ini lebih mudah. Dobit ini. Kalau saya ibadah itu seluruh yang diperintahkan Allah, itu ibadah. Seluruh yang diperintahkan Allah itu ibadah, dan ibadah harus ditauhidkan hanya kepada Allah saja. Urgensi tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah tujuan diciptakan jin dan manusia. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Dzariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Al-Dzariyat ayat 356. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah SWT. Dan makna liya'budun di sini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas adalah liwahidun. Liwahidun, agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Seluruh makna ibadah di dalam Al-Qur'an kata Ibnu Abbas adalah maknanya adalah tauhid. Baik, kemudian tauhid uluhiyah adalah pokok dakwah seluruh nabi dan rasul. Tadi sudah kita sebutkan ayatnya di surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Maksudnya Allah itu mengutus pada setiap kaum rasul. Setiap kaum, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai zamannya Nabi, itu diutus rasul kepada umatnya. Pada umat tertentu. Dan dakwahnya dakwah yang utamanya. Dakwahnya dalam mentauhidkan Allah. Pokok dari dakwah setiap nabi dan rasul. Baik, kemudian masalah ibadah terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Itu sengaja saya berikan penjelasan sebagai diskusi. Apa beda ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah? Apa perbedaannya? Saudara, ikhwah. Apa beda ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah? Ya benar, ya. Intinya benar ya. Jadi mahdhah itu yang sudah ditentukan oleh Allah itu ibadah. Allah sudah menetapkan itu ibadah. Salat, zakat, puasa, kan sudah ditentukan tata cara oleh
syariat. Adapun ibadah ghairu mahdhah pada asalnya bukan ibadah, tapi menjadi ibadah karena niat baik seseorang. Ya. Contohnya apa? Ya banyak sekali. Seperti tidur. Tidur itu bukan ibadah. Tapi kalau diniatkan untuk apa misalkan? Biar dia kuat bangun malam atau qailulah tidur siang misalkan. Niatnya untuk agar bisa bangun malam, maka qailulah itu menjadi ibadah. Termasuk seseorang bersiwak misalkan, sikat gigi, itu hukumnya apa? Mubah hukum asalnya. Dilakukan oleh setiap orang-orang kafir pun sikat gigi. Secara kesehatan juga baik. Tapi kalau diniatkan untuk mengikuti sunnahnya Nabi, itu menjadi ibadah tersendiri. Dan banyak lagi perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang secara zahir mubah, memakai sandal dari tangan, dari kaki kanan. Itu kan kalau diniatkan ibadah menjadi ibadah. Dan banyak lagi. Itu disebut ibadah ghairu mahdhah. Dan orang yang berilmu, adabnya itu bisa jadi ibadah. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menyampaikan adatu al-alimi ibadah. Adatul alimi ibadah. Kebiasaan orang yang berilmu itu bisa jadi bernilai ibadah. Karena setiap melakukan sesuatu kebiasaan, dia niatkan itu untuk ibadah. Sehingga bernilai ibadah. Baik, kemudian, ini yang paling panjang pembahasannya. Termasuk teman-teman pembahasan bagi tauhid uluhiyah tadi juga panjang. Ya, tapi kita ringkas. Sampai Syekh Muhammad ya, itu kan menulis kitab Tauhid. Itu seluruh pembahasan terkait tauhid uluhiyah, kebanyakan pembahasannya. Beriman kepada asma wa sifat ini adalah keimanan yang keempat yang menjadikan keimanan kita kepada Allah menjadi sempurna. Beriman kepada asma dan sifat. Apa maknanya? Beriman kepada asma dan sifat Allah, yakni menetapkan itu isbat, menetapkan. Apa yang Allah tetapkan untuknya di dalam Al-Quran. Ketika Allah menetapkan Allah demikian, maka kita menetapkannya, mengimaninya. Begitu pula ketika Rasulullah menyampaikan di dalam hadis, ya maka kita juga menetapkannya. Kita juga menetapkannya, mengimaninya. Dan juga menghindari dari hal-hal yang terlarang terkaitnya. Nanti kita sebutkan ada 4 hal yang harus kita hindari dalam masalah ini. Ketika Allah menyebutkan misalnya Allah Allah beristiwa di atas arsy misalkan. Kita beriman sesuai dengan yang Allah sebutkan, sesuai dengan makna zahirnya. Tanpa mentakyif, membayangkan bagaimana beristiwanya. Atau mungkin kita mentahrif, memaknai dengan selain yang difahami oleh orang Arab, orang para sahabat dan semisalnya. Dan banyak lagi. Dan seterusnya. Nah, kemudian hal-hal yang harus dihindari. Artinya keimanan kita kepada tauhid asma dan sifat tidak akan sempurna sampai kita menghindari 4 hal ini. Yang pertama tahrif. Ketika kita menetapkan asma dan sifat, tidak boleh kita mentahrifnya. Mentahrif itu apa? Tahrif itu adalah memalingkan lafal atau makna dari yang zahir atau dari makna zahir dari suatu lafal tersebut. Memalingkan lafal atau makna yang zahir dari suatu lafaz. Saya berikan contohnya. Misalkan ketika Allah menyampaikan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Ar-Rahman yakni Allah beristiwa di atas arsy. Maka kita kembalikan kepada makna istiwa secara bahasa yang difahami oleh orang-orang Arab. Maksudnya istiwa itu adalah ala wastaqar. Intinya menunjukkan makna ulu, tinggi. Jadi kita mengisbat, menetapkan bahwasanya Allah yang beristiwa di atas arsy. Tidak memalingkannya dengan misalnya istaula. Karena tidak ada orang Arab ataupun secara bahasa istiwa tidak sama dengan istaula. Istiwa itu kalau diterjemahkan secara bahasa itu bersemayam ya mungkin. Intinya tinggi, menetap di arsy. Tidak boleh diganti, ditahrif, diselewengkan dengan makna istaula. Istaula itu menguasai. Untuk menolak sifat istiwanya Allah diganti dengan istaula. Maka ini adalah thariqah ataupun jalan yang tidak sesuai dengan jalannya para salaf. Jadi mereka memaknai atau memahami kalimat istiwa ataupun sifat-sifat yang Allah yang lainnya itu dengan mengisbat, menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Sesuai yang difahami oleh para sahabat. Tidak mentahrifnya, mempalingkan dari makna yang zahir. Apalagi makna yang jauh. Mana yang jauh darinya.
Contoh lain seperti tangan, sifat tangan. Sifat tangan. Jadi paling banyak tahrif itu pada sifat Allah. Adapun pada asma atau pada nama-nama Allah itu jarang terjadi. Biasanya mentahrif ataupun memalingkan makna itu pada sifat-sifat Allah selain nama. Selain nama. Kalau nama insya Allah mafhum ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama-nama Allah. Adapun sifat-sifat Allah itu seperti istiwa, itu disebut dengan sifat. Termasuk tangan, mata, itu namanya sifat. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan tanpa mentahrifnya. Misalkan biyadai, ketika Allah menyebutkan dalam surat As-Sad, qala ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ya, ketika Allah menyebutkan biyadai, kita menetapkan sifat tangan sesuai zahirnya. Tangan sesuai zahirnya, tidak menyelewengkannya atau mentahrimnya dengan makna lain seperti qudrah ataupun kekuasaan. Walaupun benar, tangan itu juga bisa bermakna kekuasaan, tapi itu bukan dimaksud di sini bukan itu. Karena di sini khalaqtu biyadai. Ini sighah mufrad atau tasniyah? Tasniyah. Musanna kan ya? Musanna. Dua tangan. Kalau dimaknai kekuasaan, berarti Allah punya dua kekuasaan. Itu tidak mungkin. Allah hanya punya satu kekuasaan. Ketika dimaknai yad atau tangan dengan kekuasaan, maka ayat ini akan bermasalah. Kenapa? Karena sama saja kita mengakui Allah punya dua kekuasaan. Berarti dikembalikan kepada makna autornya tangan ya, tangan. Tapi tidak membagaimanakannya, tidak mentakyifnya. Tangan Allah kita membayangkannya, oh apakah seperti tangan manusia ya, yang punya 5 jari? Ternyata tidak. Itu di luar bayangan kita. Kita hanya diminta untuk menetapkan. Kenapa? Karena Allah yang menetapkan di dalam Al-Quran. Dan Nabi juga menetapkan di dalam hadis. Dan para sahabat juga tidak ada yang menyelewengkan maknanya. Maka kita kembalikan kepada makna secara zahir. Tanpa membagaimanakannya. Karena itu juga termasuk yang harus dihindari. Yang kedua, taktil. Taktil itu menafikan nama atau sifat Allah. Baik merubah atau tidak. Jadi taktil itu nggak ngakui intinya. Kalau tahrif tadi kan merubah. Biasanya tahrif itu diawali dengan taktil. Taktil itu apa? Dia nggak mau ngakui. Nggak mungkin Allah itu memiliki tangan misalkan. Karena tangan itu ya manusia, makhluk. Allah tidak mungkin punya tangan. Sehingga diawali dari taktil, maka beranjak ke tahrif. Karena nggak mungkin kan? Nggak punya makna. Sehingga ditahrif ke makna lain. Yang itu menurut mereka lebih cocok dengan Allah atau lebih munasib dengan Allah. Tujuannya bagus. Tujuan untuk membersihkan Allah atau untuk memuliakan Allah. Ya kan, tujuan untuk memuliakan Allah dari sifat-sifat yang itu dimiliki makhluk ya kan. Tangan, wajah. Tapi itu bukan thariqahnya ahlu hadis ataupun thariqahnya ahlu sunnah, ahlu hadis. Jadi mereka ahlu hadis ataupun ahlu sunnah isbat tanpa mentaktil atau tanpa mentahrifnya. Ya, dibiarkan maknanya seperti itu. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad, amir ruha kama ja'at. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, amir ruha kama ja'at. Kalau mendengar ayat-ayat tentang sifat Allah seperti ini, seperti ini, amir ruha kama ja'at. Pahamilah sebagaimana datangnya. Jangan ditahrif, jangan dirubah dengan makna-makna lain. Walaupun tujuannya bagus untuk memuliakan Allah. Tapi itu tidak dilakukan oleh para sahabat. Yang mana mereka lebih paham terhadap bahasa Arab dibanding orang-orang yang datang setelahnya. Jadi taktil itu sebenarnya hampir mirip dengan tahrif. Tapi awalnya, kalau orang itu sudah taktil, biasanya mereka mentahrif. Demikian. Tapi tidak semua taktil itu tahrif. Bisa jadi menolak, tapi nggak dimaknai lain. Di antaranya misalkan tafwid. Mereka mengatakan Allah, sifat Allah itu tidak punya makna. Tidak boleh kita memaknai dengan makna yang kita pahami, tidak boleh. Jadi tidak punya makna, tidak punya kaifiyah. Itu tafwid namanya. Bisa benar Allah punya tangan, tapi kita nggak tahu tangan itu seperti apa enggak. Kita nggak boleh memaknai tangan itu dengan makna-makna tertentu yang kita pahami, tidak boleh. Istiwa, ya kita makna istiwa gitu aja, jangan diartikan. Istiwa jangan diartikan. Itu termasuk bentuk taktil. Termasuk bentuk taktil. Ya, sebagai penulis tafwid termasuk bentuk taktil. Tapi tidak seperti taktilnya para orang-orang yang mu'attilah yang mana mereka memang menolak dari awal. Walaupun tafwid ini juga memang ada perbedaan di kalangan salaf, apakah tafwid bagian dari mazhab salaf atau bukan, tapi cukup panjang untuk dibahas. Bahkan ada satu risalah khusus dan itu jadi risalah doktorah ya terkait tafwid, mazhab mufawwidah. Artinya ketika menjumpai sifat Allah jangan diartikan, jangan dibagaimanakan. Itu namanya tafwid.
Iya. Maka ini sebenarnya kata penulis, kata Syekh Zaid di sini itu masuk bentuk ta'til. Artinya menolak sifat Allah. Karena Ahlussunnah menurut beliau itu memaknai tapi tidak membagaimanakan. Tetap dimaknai. Tetap dimaknai. Istiwa ya sesuai dengan pemahaman orang Arab. Istiwa itu seperti apa? Cuma tidak boleh mentakif, itu takif dalam masalah berikutnya. Mempertanyakan bagaimana sifat Allah. Itu takif. Itu juga terlarang. Karena untuk mengetahui bagaimana sifat sesuatu, itu di antara 3 hal. Yang pertama kita melihatnya langsung. Mungkin nggak kita melihat Allah, kan nggak mungkin ini. Yang kedua, kita mendapat kabar dari orang yang pernah melihat Allah. Atau di antara 2 kemungkinan berarti. Kita bisa mengetahui bagaimana sifat sesuatu. Misalkan antum pernah tahu Mekah enggak? Dari mana? Iya, pernah mengunjungi. Ya berarti lihat langsung kan? Ya. Ada orang misalnya nggak pernah ke Mekah, tahu dari mana Mekah? Ya, tahu dari internet, tahu dari orang yang pernah melihatnya. Ya kan? Iya, YouTube misalkan. Itu kan bukan lihat secara langsung, tapi mungkin lewat media. Begitu juga dengan mengetahui sifat Allah. Itu harus dari 2 hal tadi. Dari lihat Allah secara langsung, pernah enggak? Enggak pernah. Enggak ada di dunia ini. Atau dari orang yang pernah melihat Allah. Pernah enggak? Enggak ada. Melihat Allah secara langsung. Oh, ngaku-ngaku. Enggak maksudnya. Iya. Sehingga tidak mungkin. Sehingga kita kembalikan kepada apa yang Allah dan Rasulullah jelaskan dari sifat-sifat Allah. Tidak bisa membagaimanakannya, membiarkannya sebagaimana datang. Itu makna dari perkataan Imam Ahmad tadi. Amir ruha kama. Biarkan dia seperti pada asalnya. Biarkan dia seperti mana aslinya. Makna yang dipahami oleh para sahabat, oleh para salaf. Jangan ditakyif. Ditanyakan bagaimana. Ini sebagaimana yang masyhur dari Imam Malik, ya, perkataan yang masyhur dari beliau, al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul. Ketika beliau ditanya, ya Imam kaifa istiwa? Ketika ditanya, bagaimana istiwanya Allah? Maka Imam Malik menjawab, istiwa itu maklum, sesuatu yang diketahui. Maknanya sudah diketahui oleh orang Arab. Secara bahasa, istiwa itu ya tadi, ulu wartifa, irtifa wal ulu wastaqar, tinggi, menetap, ya. Dimaknai oleh orang-orang Arab demikian. Sedangkan kaifiyahnya, tata caranya, bagaimananya itu majhul, tidak diketahui. Dan al-imanu bihi wajib. Beriman kepadanya wajib. Wajib beriman kepada istiwanya Allah. Tapi membagaimanakannya itu tidak boleh. Sesuatu yang majhul. Kemudian tamtsil. Tamtsil itu menyamakan Allah dengan makhluk. Ini juga terlarang. Seperti apa? Tamtsil juga mirip dengan takyif, ya. Kalau dia mentakyif, biasanya diawali dengan tamtsil. Tamtsil itu apa? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Nah, berarti kan dia sudah mentakyif gitu kan. Ya. Tidak boleh. Tayyib. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini dalilnya yang dibawakan oleh penulis. Bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu juga membawakan dalil yang masyhur, ya, terkait bahwasanya menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang difahami oleh orang-orang Arab itu juga dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ketika kita mengatakan pintu punya telinga, daun pintu. Pernah dengar daun pintu, ya? Manusia juga punya daun telinga. Sama-sama daun telinga, tapi sama enggak kaifiahnya? Tidak sama. Manusia punya tangan, monyet punya tangan. Sama enggak? Tidak sama. Walillahil mathalul a'la. Ya, dan Allah itu sifatnya lebih sempurna. Nah, itu disebut dengan qiyasul aula di dalam pembahasan ilmu akidah. Ilmu usul fikih juga sebenarnya qiyasul aula. Qiyasul aula. Artinya kalau di dalam kehidupan sehari-hari saja itu tidak sama. Ada sama-sama makhluk, sama-sama makhluk. Manusia dengan binatang sama-sama punya pendengaran. Sama tidak punya pendengaran? Sama-sama punya mulut, ya kan? Sama-sama punya mata. Tapi apakah sama? Berbeda. Kalau pada makhluk saja berbeda, apalagi antara makhluk dengan Allah sang pencipta, tentunya lebih beda lagi. Ini disebut dengan qiyasul aula. Ini sering dipakai oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab-kitab beliau untuk membantah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah dari kalangan Mu'attilah, Jahmiyah dan semisalnya. Baik, jadi ini ya, iman kepada asma dan sifat tidak akan sempurna sampai kita menghindari 4 hal ini.
Ini adalah akidahnya para salaf ahlu hadis. Baik, kita lebih dalam lagi masuk pada pembahasan tauhid dan kesyirikan. Ini adalah inti dari pembahasan iman kepada Allah, tauhid dan kesyirikan. Tauhid atau kalimat tauhid la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Jadi bukan tidak ada Tuhan selain Allah, itu kurang sempurna. Karena Tuhan itu banyak. Tuhan itu banyak, benar enggak? Iya, masing-masing agama punya Tuhan. Tapi yang berhak disembah atau yang Tuhan yang hak itu hanya Allah. Sehingga makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah saja. Itu makna kalimat tauhid. Dan tauhid itu rukunnya dua. Tauhid rukunnya dua. Sebagaimana dalam kalimat tauhid. Ada isbat, ada nafi. Nah, ini adalah rukun tauhid. Rukun kalimat tauhid termasuk rukun tauhid. Tauhid tidak akan sempurna sampai seorang itu mengakui Allah Sang Pencipta dan Allah yang berhak diibadahi. Termasuk nafi, menafikan peribadatan dari selain Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di banyak tempat diantaranya di dalam surat Ali Imran, yang mana di situ intinya alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Kita lihat di situ tidak beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, dan tidak menjadikan sebagian dari kita arbaban min dunillah. Ya, jadi intinya rukun dari tauhid itu adalah isbat, kita mengakui Allah yang berhak diibadahi dan juga kita tidak berbuat kesyirikan. Permasalahan tauhid adalah kewajiban pertama dalam Islam. Ya, tauhid adalah kewajiban pertama. Ketika seorang itu masuk Islam, kewajiban pertamanya apa? Mengucapkan kalimat syahadat. Oleh karena itu, ketika Mu'adz diutus kepada orang-orang Yaman, perintah pertama Nabi adalah agar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur di Sahihain, "Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah." Agar pertama kali yang kalian ajak kepada mereka adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian tauhid adalah akhir kewajiban seseorang. Maknanya seseorang ini diwajibkan mati dalam keadaan bertauhid. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau wafat kecuali dalam keadaan muslim, yakni beriman. Muslim dan mukmin, gitu ya. Ini termasuk kaidah tadi. Kalau disebutkan muslim dalam satu teks, ya berarti maknanya juga mukmin. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim dan mukmin. Artinya bertauhid. Itu adalah kewajiban utama dan kewajiban paling akhir. Kewajiban utama dengan kewajiban paling akhir. Kewajiban pertama ini kalau seorang dulunya bukan muslim ya. Kalau sudah muslim dari awal ya sudah. Tidak perlu lagi untuk bersyahadat. Kalau dulunya belum muslim, kewajiban pertama adalah bertauhid atau mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian kesyirikan. Apa itu syirik? Syirik adalah memalingkan sesuatu dari kekhususan Allah pada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, kekhususan Allah ini mencakup tiga hal yang sudah kita sebutkan tadi. Rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma dan sifat. Ketika seseorang memalingkan sesuatu dari kekhususan tersebut, baik itu dari rububiyah, uluhiyah, atau asma dan sifat, itu disebut dengan syirik. Perbuatan syirik. Dan bahaya syirik ini seperti sudah kita ketahui ayat-ayatnya, bahwasanya syirik itu tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bila ia meninggal di atas kesyirikan. Dosa-dosa apapun selain syirik Allah akan ampuni. Sesuai dengan kehendak Allah. Kecuali syirik tidak akan diampuni. Ini syirik besar tentunya. Dan ketika ia mati dalam keadaan tersebut. Kemudian syirik menghanguskan seluruh amalan. Bahkan di sini Allah mengancam Nabi dan para Rasul. Andaikan mereka berbuat kesyirikan, ini walau asyraku. Asyraku di situ kembali kepada seluruh Nabi yang sudah disebutkan sebelumnya. Andaikan sekelas para Nabi sekalipun mereka berbuat syirik, maka akan batal seluruh amalannya. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Allah menyampaikan kepada Nabi, andaikan engkau wahai Nabi berbuat kesyirikan, maka juga akan batal seluruh amalan. Walaupun itu tidak mungkin ya kan. Tapi Allah yang menegaskan, Nabi saja ketika berbuat demikian, apalagi umatnya.
Demikian pasti juga akan batal seluruh amal, tidak bernilai sama sekali. Syirik penyebab kekal di neraka sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Maidah. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Baik. Tingkatan-tingkatan kesyirikan. Ada syirik besar, syirik kecil, dan ada wasilah kesyirikan. Dia bukan syirik besar, bukan syirik kecil, tapi mengantarkan kepada syirikan. Dari itu syirik, mengantarkan kepada perbuatan syirik. Syirik besar, ini memalingkan kekhususan Allah kepada selain Allah. Jadi seseorang menjadikan kekhususan Allah pada makhluk-makhluk tertentu. Bahkan kalau ia jadikan itu kepada Nabi sekalipun, atau kepada para malaikat. Itu juga termasuk syirik. Intinya menjadikan kekhususan Allah kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Tanpa melihat kemuliaan makhluk yang dijadikan sebagai sesembahan. Ini kaidah nomor 3 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam Al-Qawaid Al-Arba'. Saya orang-orang yang diperangi Nabi, ya, itu tidak menyembah Tuhan yang sama. Ada yang dari mereka menyembah para malaikat. Ada yang menyembah orang-orang soleh. Ada yang menyembah berhala, menyembah batu, menyembah pohon dan semisalnya. Maka Nabi tidak membeda-bedakannya. Artinya tidak melihat objek yang dijadikan sebagai sesembahan. Ya, intinya selain Allah ya sudah, tidak melihat pada kedudukan atau manzilah yang dijadikan sebagai sesembahan ataupun sekutu dari Allah. Syirik akbar terbagi menjadi 3 sesuai dengan pembagian tauhid ini. Ada syirik pada rububiyah Allah, syirik besar pada uluhiyah, dan syirik besar pada asma dan sifat. Secara ringkas, jadi sebagai contoh saja, sebagai contoh sebenarnya banyak syirik pada rububiyah. Intinya menjadikan sesuatu dari rububiyah Allah kepada selain Allah. Apa contoh rububiyah Allah tadi? Allah yang mengatur. Allah yang mengatur alam semesta. Ketika kita meyakini ada makhluk yang juga punya hak mengatur alam semesta, maka ini termasuk syirik dalam rububiyah. Kalau meyakini ada pencipta selain Allah, insya Allah tidak ada. Tapi kadang ada yang meyakini ada makhluk tertentu yang punya kuasa memberikan pengaturan, ya, berikan pengaturan, atau memberikan syafaat, atau memberikan rizki, sehingga dia meminta rizki kepada selain Allah. Berbeda dengan tawassul misalkan, yang mana dia minta kepada Allah, tapi melalui jalan orang lain misalkan. Ini berbeda. Ini langsung minta kepada selain Allah rizki. Itu kan berarti ada bermasalah terhadap tauhid rububiyahnya. Kalau Allah yang memberikan rizki, kalau dia meyakini ada orang lain yang memberikan rizki, atau ada ya makhluk yang memberikan rizki selain Allah, maka ini termasuk syirik besar. Meyakini bahwasanya selain Allah berhak mensyariatkan sesuatu, ya. Karena syariat itu hanya milik Allah. Ketika meyakini ada syariat dari selain Allah, atau ada orang lain yang berhak menentukan syariat atau mengatur ya, syariat, maka ini juga termasuk syirik dalam hal rububiyah. Karena syariat termasuk rububiyahnya Allah. Kemudian syirik pada uluhiyah Allah, di antaranya berdoa, meminta tolong, atau istighatsah kepada selain Allah. Seperti dia minta kepada orang yang sudah meninggal. Ya, berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Ini termasuk bentuk kesyirikan. Walaupun nanti ada beberapa perincian yang disebutkan oleh penulis. Ada kalanya berdoa kepada selain Allah, itu ada beberapa kondisi. Kalau dia berdoa dalam artian meminta doa, nah itu berbeda dengan berdoa langsung ya. Kalau meminta doa, seperti wahai Syekh Fulan, doakan saya di hadapan Allah, nah itu boleh. Kalau selama ini masih hidup. Tapi kalau sudah wafat, ini yang tidak boleh. Ketika sudah wafat, kita minta kepada orang soleh agar kita diberikan rezeki. Kita bukan minta kepada orang solehnya. Kita bukan minta kepada orang, minta kepada Allah, tapi melalui orang soleh itu. Itu terlarang. Kecuali kalau dia masih hidup, boleh tentunya kita minta doa kepada orang lain. Tapi kalau sudah wafat, ini yang terlarang. Tapi yang dimaksud di sini adalah meminta langsung dengan mengatakan ya Husain atau ya Hasan, ya wali fulan. Nah, ini tidak boleh. Termasuk meminta tolong ataupun beristighatsah kepada selain Allah. Adapun kalau meminta tolong kepada orang yang masih hidup, tentunya tidak masalah ya. Tapi kalau minta tolong kepada orang yang sudah meninggal, ini termasuk dalam syirik uluhiyah. Termasuk rukuk dan sujud kepada selain Allah. Jika niatnya untuk taqarrub,
rukuk dan sujud kepada selain Allah, niatnya taqarrub, mendekatkan diri kepada orang tersebut, memuliakan orang tersebut. Afwan, bukan memuliakan, mendekatkan diri. Jadi dia mendekatkan diri kepada orang itu dengan sujud. Itu tidak boleh. Adapun kalau tujuannya tahiyat atau tujuannya itu untuk memuliakan, itu yang terlarang. Tapi tidak sampai syirik. Seseorang rukuk, sujud selain Allah, tujuannya memuliakan, itu bukan perbuatan syirik. Tapi itu tetap haram. Itu pernah terjadi kepada sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal, pernah sujud kepada Nabi. Kemudian Nabi melarangnya, tapi tidak mengatakan itu syirik. Dan Nabi mengatakan sebuah perkataan yang masyhur, "Lau amartu an yasjudal insanu li ghairihi, la amartu az-zauja an tasjuda li zawjiha." Masyhur hadis ini ya. Itu asalnya adalah Mu'adz yang datang pada Nabi dari Syam, sujud kepada Nabi. "Ma hadza ya Mu'adz? Apa ini Mu'adz? Kok sujud?" Nabi heran. Nabi melarangnya. "La taf'alu, jangan lakukan." Tapi tidak menganggap itu sebagai sebuah kesyirikan. Itu sebuah perbuatan yang haram. Karena Mu'adz tadi niatnya bukan untuk beribadah kepada Nabi, bukan. Untuk memuliakan Nabi. Karena ahlu kitab di Syam yang dulu jumpai memuliakan para pendeta-pendeta mereka itu dengan sujud. Iya. Dan Nabi mengeluarkan perkataan yang masyhur, "Andaikan aku memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suami." Bukan sujud peribadahan ya. Ini sujud sebagai penghormatan, pemuliaan. Karena suami yang paling berat untuk dimuliakan. Tapi dalam hal ini tidak sampai pada derajat kesyirikan. Jadi yang dimaksud ini syirik besar kalau sampai diniatkan taqarrub, mendekatkan diri. Jadi kalau tujuannya memuliakan, tetap tidak boleh, tapi tidak sampai derajat kesyirikan. Baik, dan masih banyak lagi, ini sebagai percontohan saja. Kemudian syirik pada asma dan sifat, tadi sudah kita sebutkan. Di antaranya adalah menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Itu tidak boleh, termasuk perbuatan syirik. Meyakini bahwa selain Allah mengetahui hal yang gaib secara mutlak, itu juga tidak boleh. Oleh karena itu Nabi menjadikan seseorang yang percaya kepada dukun, ya itu termasuk perbuatan kesyirikan. Bahkan tanya saja itu sudah perbuatan yang dilarang. Man ata arrafan, siapa yang datang kepada arraf. Arraf itu orang yang sok tahu. Nah, dalam artian mengakui tahu hal-hal yang gaib. Ya, arrafan. Dan dia tanya saja. Maka sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Sama nggak tanya dengan ChatGPT? Arraf nggak itu? Ya, ChatGPT kan kayaknya tahu segalanya. Nah ini maksudnya tanya sesuatu yang memang gaib. Gaib ya, maksudnya sesuai yang bakal terjadi. Sehingga kita yang perlu dihindari kalau di masa sekarang, misalkan kita membaca zodiak dan semisalnya, sekedar membaca, sekedar ingin tahu. Nah itu juga terlarang sebenarnya. Terlarang, sekedar ingin tahu. Ya sudah, tidak usah tahu saja. Daripada kita nanti membaca, sekedar tahu nanti malah ada keyakinan, loh kok benar ya? Loh, kok benar. Malah kalau kita meyakini, itu kata Nabi, dia telah berdusta, dia telah faqad kadzdzaba bima ja'a Rasulillah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya kalau dia sampai yakin dengan apa yang dikatakan oleh si dukun tadi, maka dia telah berbuat kekafiran. Karena dia mempercayai ada orang yang bahwasanya ada orang yang tahu hal gaib selain Allah. Baik, untuk menghukumi seorang itu kafir, syirik dan semisalnya, seseorang tidak bisa langsung menjustis dengan secara personal ya. Kalau kita melihat seorang secara zahir melakukan perbuatan yang tadi kita sebutkan, maka tidak bisa serta-merta kita menghukumi person tertentu sebagai orang syirik. Ya, jadi perlu ada yang namanya iqamatul hujjah. Seorang menanyakan apakah dia ini ada syubhat-syubhat tertentu ataukah ada faktor-faktor tertentu yang menjadikan dia melakukan itu. Ini harus ada demikian. Baik. Adapun kalau menghukumi secara umum itu tidak masalah. Seperti orang yang sujud pada selain Allah, syirik itu kan menghukumi secara umum, bukan personal tertentu. Adapun menghukumi personal tertentu, dia seorang musyrik, dia orang kafir, maka tidak bisa sembarangan orang. Kalau di negeri Muslim itu ada qadhi yang menghukumi, dengan apa ditanya hujah-hujah tertentu. Kalau misalkan memang dia terbukti qadhi yang menghukumi dia sebagai orang musyrik. Karena konsekuensi orang musyrik itu berat. Dia tidak dikuburkan di kuburan muslim, kemudian dia tidak diberikan warisan, ya kan, berat. Sehingga hukum menghukumi syirik dan sebagainya ini perlu orang yang berilmu. Tidak bisa kita asal belajar misalkan nawaqidul Islam yang 10, kita langsung
Ya, menjustify person tertentu, ini kafir, ini musyrik dan semisalnya. Bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Yang paling penting adalah kita menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari perkara itu. Adapun masalah menghukumi orang lain dengan syirik, dengan kafir, ini butuh ya ahli ilmu yang memang benar tahu perinciannya. Adapun syirik asghar, syirik kecil itu adalah perbuatan yang oleh nas dikatakan itu syirik, tapi tidak sampai syirik besar. Seperti misalkan ketika Nabi mengatakan, man allaqa tamimatan faqad asyrak, atau man halafa billahi faqad asyrak. Siapa yang mengikatkan tamimah di tubuhnya, dia telah berbuat syirik misalkan. Ini kan dikatakan syirik oleh Nabi alaihi wasallam, tapi tidak disebut sebagai syirik besar. Berdasarkan dalil-dalil yang lain, tidak sampai pada derajat syirik besar. Apa beda syirik besar dengan syirik kecil? Pada 3 sisi. Yang pertama, kalau syirik besar itu tidak diampuni. Kalau syirik kecil itu masih diampuni oleh Allah. Masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau syirik besar itu menghapuskan seluruh amalan. Kalau syirik kecil hanya pada amalan yang dia lakukan saja, tidak seluruh amalan. Kemudian terkait kekalnya di neraka, orang yang berbuat syirik besar itu kekal di neraka. Adapun syirik kecil bisa jadi masuk neraka, bisa jadi tidak kalau Allah mengampuninya. Karena tahtal masyiah, dia bawa masyiah atau di bawah kehendak Allah. Karena syirik kecil itu sebenarnya masuk dosa besar, al-kabair, masuk dosa besar. Tapi tentunya derajat paling besar. Lebih besar mana? Syirik kecil sama dosa besar? Ya, ada perincian. Sini penulis merinci dengan cukup bagus di sini. Intinya ada beberapa hal, syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Tapi ada kalanya dosa besar lebih besar daripada syirik kecil. Dosa besar itu lebih besar perkaranya dari syirik kecil. Contohnya apa? Membunuh kaum muslimin. Itu dosa besar. Sama orang yang bersumpah dengan selain Allah. Seperti demi Rasulullah. Itu kan syirik kecil ya. Tapi lebih besar perkaranya dia membunuh orang. Lebih besar perkaranya. Ya. Seperti riya yang kecil. Atau dia menginginkan kehidupan dunia dari amalan akhiratnya. Ya, itu lebih besar perkaranya kalau dia membunuh ataupun berzina dan semisal. Tapi secara umum, kita bicara secara umum ya. Secara umum, syirik kecil itu lebih berbahaya. Tapi pada beberapa dosa tertentu, pada dosa besar, itu bisa jadi lebih besar daripada syirik kecil. Itu perincian disebut oleh penulis di kitab ini. Riba misalkan, dan banyak dosa-dosa yang lainnya. Tapi syirik kecil pada amalan hati, ada pada ucapan, ada pada perbuatan. Pada amalan hati, contohnya riya dan sum'ah. Ini syirik kecil yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan termasuk hal yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul khafi, atau asyirkul asghar. Hal yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil atau syirik yang ringan, syirik yang tersembunyi. Bahkan Nabi menyampaikan, aku lebih takut pada perkara itu daripada Masih Dajjal. Lebih menakutkan daripada Dajjal. Kenapa? Kalau Dajjal fitnahnya kelihatan, nampak di depan mata. Tapi kalau syirik kecil itu dalam hati tersembunyi. Bahkan Nabi mensifatkan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Karena dalam hati. Dalam hati. Dan riya tentunya ada perinciannya. Intinya riya yang dosa kecil atau yang menjadi syirik kecil, kalau dia ketika melakukan ibadah, dia ingin menjadikan pujian manusia sebagai tujuan. Ya, jadi dia kepada Allah dan juga ada niat agar dipuji orang lain. Ya, ada hati atau ada bagian dalam hatinya untuk orang lain. Itu menjadikan itu syirik. Tapi kalau semata-mata karena manusia, itu enggak, insya Allah enggak ada. Pada jiwa seorang muslim, seorang mukmin. Ibadah sholat cuma untuk manusia, insya Allah tidak ada. Kalau orang musyrik bisa jadi, orang munafik. Tapi kalau seorang mukmin, dia tetap beribadah kepada Allah. Tapi ada bagian dalam hatinya untuk orang lain. Dipuji, disanjung dan semisalnya. Ini termasuk syirik yang syirik kecil. Kemudian sum'ah, memperdengarkan amalan kepada orang lain, itu juga sama. Kemudian tatayur. Tatayur itu apa? Merasa sial ketika melihat sesuatu. Itu juga termasuk syirik kecil. Seperti merasa sial dengan angka tertentu, dengan warna tertentu. Itu termasuk syirik kecil. Karena apa? Karena dia meyakini ada pengaruh dari hal itu. Ada pengaruh dari hal itu. Iya. Ini menjadi syirik kecil kalau dia masih percaya itu Allah yang mengaturnya.
Allah yang menjadikan sebab itu. Tapi dia meyakini ada pengaruh dari apa barang-barang tersebut. Misalkan apa? Meyakini kalau dia melihat sesuatu bakal terkena sial. Ini termasuk tatayur yang terlarang. Dan tatayur ini menjadi syirik kecil kalau sampai membuat dia mengamalkan konsekuensi dari apa yang dia yakini. Misalkan apa? Ketika dia melihat burung gagak. Iya, pada burung gagak. Dia ingin pergi ke suatu tempat. Kemudian melihat sesuatu yang merasa sial, dia nggak jadi berangkat. Nah, ini yang termasuk syirik kecil. Tapi kalau sekadar lintasan hati, nah itu yang oleh Nabi disampaikan itu udah bisa lepas dari diri manusia. Was-was, kadang kayak merasa ada apa sih firasat buruk, ada firasat baik. Tapi tidak sampai menjadikan dia terhenti dari amalannya. Itu kata Nabi tidak mengapa. Jadi tatoyur yang terlarang itu kalau sampai dia nggak melakukannya. Misalkan ya tadi pada saat dia melihat burung hantu, ya harusnya dia pergi ke suatu tempat, tapi melihat burung hantu tidak jadi deh. Atau angka tertentu, dapat angka 13, waduh kayaknya nggak jadi wis. Karena merasa ada sesuatu pada angka 13. Nah, ini yang terlarang. Tapi kalau sekedar lintasan hati sejenak begitu lintasan, nah itu tidak ada masalah. Dan harus langsung ditepis ya lintasan itu. Kemudian bergantung pada sebab yang tidak disyariatkan. Bergantung pada sebab yang tidak disyariatkan. Sebab yang disyariatkan itu kan sebab syar'i dan sebab tabi'i namanya. Sebab syar'i misalkan apa? Sakit. Sebab syar'inya apa? Membaca Quran kan bisa menyembuhkan. Di ruqyah itu kan sebab syar'i. Atau sebab tabi'i apa? Obat. Kita boleh bergantung pada obat selama tetap meyakini Allah yang menyembuhkan. Tapi kalau kita bergantung obat ini bisa menyembuhkan, tapi tetap atas perantara Allah, ini bukan termasuk syirik. Karena Allah menjadikan obat sebagai perantara untuk sembuh. Tapi kalau dia menjadikan sesuatu itu bukan sebab, ya bergantung pada hal itu maka tidak boleh. Misalkan apa gelang, sekedar gelang itu aja dipasang. Kenapa pakai gelang itu? Ini kalau saya pakai gelang ini biasanya sembuh sakit saya. Iya, ini termasuk sebab yang tidak disyariatkan. Mengapa? Karena tidak ada dalil dari Al-Quran, hadis. Termasuk dari segi eksperimen pun tidak ada. Pakai gelang bisa sembuh. Atau pakai ya kalung ataupun apapun lah. Ini masuk dalam masalah tamimah juga sebenarnya. Masuk dalam masalah tamimah. Menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak disyariatkan. Boleh nggak pakai gelang, pakai kalung? Masalahnya tidak apa-apa pakai gelang ya. Selama tidak ada unsur tasyabbuh. Tapi kalau meyakini ada faktor ataupun ada pengaruh dari gelang itu yang mana syariat tidak menjadikannya sebagai sebab, itu yang tidak boleh. Termasuk syirik kecil. Kemudian syirik kecil pada ucapan seperti bersumpah dengan selain Allah. Walaupun itu dengan nama Rasulullah, itu tidak boleh, terlarang. Man halafa falyahlif billah. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan Allah atau dengan nama-nama Allah. Demi Ar-Rahman, War-Rahman, War-Rahim. Tapi kalau dengan nama demi Rasulullah itu terlarang sebenarnya. Maksud demi Syekh Fulan itu tidak boleh. Karena seseorang bersumpah dengan sesuatu, ya, sesuatu adalah sesuatu yang diagungkan. Itu adalah hak Allah. Itu adalah hak Allah untuk diagungkan, untuk ditaati. Oleh karena itu Nabi melarang seseorang bersumpah dengan selain Allah. Itu termasuk syirik kecil. Menisbatkan pengaruh sesuatu pada selain Allah. Ini mirip yang tatayur tadi ya. Misalkan apa? Ucapan orang-orang jahiliyah dahulu ketika mereka hujan, mereka mengatakan mutirna binauin kata. Kita hujan ini karena bintang tertentu. Nah, ini yang tidak boleh. Dia tetap meyakini itu Allah yang mengatur, tapi asbab dari sesuatu tersebut tidak boleh. Harus menisbatkan sesuatu ini kepada Allah. Termasuk perkataan kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, aku nggak akan selamat. Itu juga masuk dalam hal ini. Ya, itu kalimat yang terlarang. Harusnya apa? Kalau bukan karena Allah kemudian engkau. Termasuk kalimat kalau bukan karena Allah dan engkau. Itu juga terlarang. Kalau bukan karena Allah dan engkau. Karena dan menunjukkan apa? Gandeng. Apalagi kalau kita mengatakan kalau bukan engkau, aku nggak akan selamat. Itu kalimat yang terlarang. Ya. Kemudian mencela waktu, itu juga tidak boleh.
mencela waktu. Iya. Kemudian syirik kecil pada perbuatan. Contohnya meletakkan takmimah. Takmimah itu sesuatu yang diikat, dikalungkan atau dipakai di gelang dan meyakini ada pengaruh tertentu. Itu takmimah dan itu larang. Dan itu mungkin juga yang dilakukan oleh nenek buyut kita dahulu ya. Kita dikalungkan sesuatu dengan keyakinan untuk menolak bala atau menghindarkan dari para bahaya. Ini termasuk tamimah yang terlarang. Adapun ada khilaf terkait kalau tamimah itu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi lebih baik dihindari. Termasuk menempelkan sesuatu di dinding-dinding. Ya, ini hukum asalnya juga ya ada khilaf tadi. Apakah boleh kita mengambil atau meyakini keberkahan dari sekedar menempelkan ayat-ayat tadi? Tapi lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Takutnya ada keyakinan-keyakinan yang mana ayat-ayat tadi bisa menolak jin, menolak setan. Karena jin dan setan itu tidak tidak hanya sekedar ditempel saja ke kabur, tidak. Itu harus dibacakan. Artinya Al-Quran itu manfaatnya kalau dibaca, bukan sekedar dibaca. Walaupun sekali ada khilaf yang panjang ya terkait masalah seseorang meletakkan tamimah kalau itu dari Al-Quran. Itu ada khilaf. Tapi lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Karena bisa jadi ada keyakinan tertentu. Karena itu termasuk wasilah menuju kesyirikan. Aku salah. Pengingat. Contohnya? Oh, beda. Ini tentang meyakini ada pengaruh tertentu. Seperti untuk menolak bahaya, mendatangkan manfaat. Itu yang terlarang. Tapi alhamdulillah ada khilaf yang panjang dan itu dibahas di syarah-syarah kitab Tauhid. Tentang ada di kalangan salaf yang menempelkan tamimah tapi dari Al-Quran. Termasuk ketika mengobati pasien atau itu dengan ayat-ayat Al-Quran diletakkan diletakkan di mana air begitu ya, diminumkan kepada orang yang sakit. Itu juga ada sebagai perbuatan salaf. Itu teman-teman kalau ingin lebih rinci itu di syarah-syarah kitab Tauhid itu dijelaskan. Tapi syarahnya Hasyiah kitab Tauhid, seingat saya disebutkan juga khilaf terkait itu. Hasyiahnya Ibnu Qasim An-Najdi. Hasyiah kitab Tauhid. Ala kulli hal lebih baik dihindari yang demikian. Lebih baik dihindari. Itu lebih selamat. Lebih selamat. Ya, karena kadang orang itu kalau menggantungkan pada sesuatu dia akan lemah. Ya, kalau dia bergantung kepada selain Allah itu akan lemah. Hatinya akan tertaut kepada sesuatu itu. Beda kalau dia mengatur kepada Zat yang Maha Hidup, yang Maha Mengatur, Allah, itu akan lebih. Kemudian bertabaruk kepada selain Allah, cari berkah kepada selain Allah. Ya, kecuali cari berkah pada hal-hal yang memang Allah itu jadikan keberkahan, seperti Al-Quran. Bertabaruk dengan Al-Quran boleh. Bertabaruk dengan doanya orang-orang soleh boleh, karena Allah menjadikan keberkahan padanya. Tapi bertabaruk pada benda-benda tertentu yang Allah tidak menjadikan keberkahan padanya, itu tidak boleh. Termasuk syirik kecil pada perbuatan. Bertabaruk pada kuburan, ya, mengusap-usap kuburan dengan tujuan untuk mencari keberkahan. Itu termasuk syirik kecil. Selama dia tidak meyakini bahwa ya keberkahan itu milik si penghuni tadi. Tapi kalau dia meyakini keberkahan milik Allah, tapi kuburan ini memiliki sebab keberkahan, menjadi sebab saja perantara keberkahan. Tapi keberkahan tetap milik Allah. Itu syirik kecil. Tapi kalau meyakini yang punya keberkahan itu yang punya kubur, bahwasanya kuburan ini memang zatnya punya berkah, itu yang tidak boleh bisa masuk dalam kategori syirik akbar. Dan masih banyak lagi ya tentang pembahasan syirik kecil ini. Itu ada kitab khusus ya terkait syirik kecil. Namanya Asyirkul Asghar judul kitabnya. Itu kalau dibahas satu persatu itu panjang sekali, bisa daurah satu hari mungkin tidak cukup untuk membahasnya. Ini hanya sekedar percontohan saja. Dan mungkin sebagian dari kita juga sudah mempelajarinya di kitab Tauhid. Ya. Sudah khatam berapa kali kitab Tauhid? Atau belum khatam kitab Tauhid? Belum pernah. Kalau bisa khatam, sebelum mati kalau bisa khatam ya. Paling nggak seumur hidup satu kali khatam. Kata Syekh Utsaimin ya, kata beliau, paling nggak kitab Tauhid itu diajarkan setahun sudah khatam harusnya. Kata beliau, karena ringkas.
Yang bikin lama itu kadang kajian-kajian kita itu kadang sebulan sekali. Ya, kadang hatamnya bisa sampai bertahun-tahun. Sebenarnya tidak masalah juga, tapi kita tauhid harusnya hatam itu kata beliau Syekh Utsaimin paling nggak setahun hatam. Tahun hatam karena pembahasannya memang tidak terlalu panjang. Pembahasan ayatnya gitu saja. Ya. Fathul Majid itu syarahnya. Yang paling penting kita mempelajari matannya, mempelajari hadis-hadisnya, makna secara ringkasnya. Adapun Fathul Majid itu kalau ingin mendalami secara rinci. Syarah paling luas itu Fathul Majid di antaranya. Fathul Majid. Terakhir, wasilah kesyirikan. Ini bukan syirik, tapi dosa juga. Haram. Tapi bukan termasuk syirik besar ataupun kecil. Tapi bid'ah. Perbuatannya termasuk bid'ah. Contohnya apa? Salat di kuburan. Tawaf di kuburan. Salat dan tawaf di kuburan, ini menurut penulis ya, ini saya bawakan penjelasan dari beliau. Itu bukan termasuk perbuatan syirik, tapi perbuatan bid'ah. Kalau ketika tawaf tawafnya untuk Allah. Salatnya untuk Allah. Tapi tempatnya yang keliru. Tempatnya ya yang keliru. Atau dia meyakini ada kemuliaan tersendiri kalau di situ. Atau meyakini ada keutamaan tersendiri. Ini sekali lagi tidak masuk perbuatan syirik. Menurut penulis. Dan belum membawakan kalam dari Ibnu Taimiyah. Termasuk dari beberapa masyayikh di sini. Ini terlalu panjang kalau kita paparkan. Ininya beliau menggolongkannya sebagai perbuatan haram, bid'ah. Tapi tidak masuk dalam derajat syirik. Ya. Kecuali kalau dia tawaf untuk penghuni kubur. Itu baru syirik. Tawaf untuk penghuni kubur. Atau sholat untuk penghuni kubur. Tapi itu sesuatu yang mungkin tidak mungkin lah terjadi pada seorang muslim ya. Tidak mungkin ya. Mungkin tidak, bisa saja ya. Tapi umumnya biasanya orang itu kalau melingkari kubur atau sholat di kuburan, mungkin sholat tetap untuk Allah. Ya, tapi mungkin meyakini ada keutamaan khusus di situ. Itu termasuk perbuatan bid'ah menurut penulis. Karena tidak ada contohnya di masa salaf. Kemudian berdoa dengan kemuliaan Nabi atau orang soleh. Berdoa dengan kemuliaan Nabi atau orang soleh itu termasuk perbuatan yang haram menurut penulis. Pernah mendengar istilah jah itu kemuliaan. Bijahin Nabi. Bijahin Nabi. As'aluka ya Allah bijahin Nabi. Atau as'aluka ya Allah bijahi Syekh Fulan. Atau wali Fulan. Dengan kemuliaan Fulan. Ini ya termasuk tawassul ya. Masuk tawassul. Tawassul dengan kemuliaan Nabi. Itu termasuk perkara khilafiyah memang. Ada sebagian ulama yang memakruhkan, bahkan ada yang membolehkannya. Jadi penulis termasuk yang mengharamkannya. Ada khilaf. Tapi lebih aman tidak melakukannya. Lebih aman tidak melakukan. Tapi kalau ada yang melakukannya, ya mungkin mereka mengikuti ulama yang membolehkannya. Seperti kalau teman-teman mungkin mempelajari Safinatun Najah. Sering dengar kita Safinatun Najah ya. Di akhir kitab itu ada tawasul dengan jahin Nabi. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, beliau di akhir itu ada doa dan di situ bertawasul dengan jah atau kemuliaan Nabi. Ini memang di kalangan fikih ada khilaf antara hukumnya, apakah itu haram, makruh atau sekedar mubah. Tapi tetap lebih hati-hati ya tidak melakukannya. Lebih hati-hati tidak melakukannya. Apalagi ini termasuk sarana untuk bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi ala kulli hal ada khilaf. Kalau kita menjumpai ada ulama yang melakukannya, kita beri udzur. Kita beri udzur. Tapi bisa mungkin kita tidak melakukannya. Nah, ini yang lumayan menarik juga. Lumayan menarik. Penulis menggolongkannya sebagai keharaman, tapi bukan syirik. Meminta doa kepada mayit di sisi Allah. Meminta doa atau syafaat kepada mayit di sisi Allah. Paham enggak maksudnya? Jadi gini, seperti mengatakan ya Rasulullah, berilah syafaat di sisi Allah, atau sampaikan kepada Allah agar Allah memberikan kami syafaat, atau sampaikan kepada Allah agar Allah memberikan kami rizki misalkan. Bukan minta kepada Rasul, bukan minta kepada penghuni kubur, tapi sekedar tawasul ya, mirip dengan tawasul. Tapi ini kita berdoa kepada mayit, tapi doanya bukan langsung minta ya Husain misalkan berikan aku rizki, bukan kayak gitu. Tapi berdoa seperti ini, wahai Rasulullah, sampaikan kepada Allah agar aku diberi rizki. Atau berdoalah kepada Allah agar aku diberi rizki. Seperti itu, agar aku diberi anak dan semisalnya. Ini menurut penulis, ini termasuk perbuatan haram tapi tidak masuk kesyirikan. Kenapa? Kenapa tidak masuk kesyirikan menurut penulis? Karena di sini dia sebenarnya minta kepada Allah. Tapi melalui perantara
orang yang meninggal. Melalui perantara orang yang meninggal. Dan dia meyakini orang yang meninggal itu masih hidup. Karena dia minta kepada Nabi atau minta kepada orang-orang soleh yang ia yakini masih hidup. Karena orang-orang yang derajatnya sudah sampai derajat anbiya, derajat rasul atau derajat orang yang soleh, dia tidak meninggal di dalam kuburnya, tapi hidup. Ya, sehingga dengan adanya subhat itu, maka mereka meminta kepada orang yang sudah meninggal. Tapi mintanya bukan orang yang sudah meninggal, tapi mintanya tetap kepada Allah, tapi melalui perantara orang yang sudah meninggal tadi. Ini juga perbuatan yang haram. Walaupun tidak sampai syirik menurut penulis, walaupun ada sebagian yang bukan hanya sebagian, kebanyakan masyayikh menjadikannya sebagai sebuah perbuatan apa? Syirik. Termasuk Ibnu Taimiyah itu menjadikannya sebagai perbuatan syirik. Tapi di beberapa tempat di Majmu' Fatawa, ini ada penukilan dari beliau di kitab ini. Sebagian tempat Ibnu Taimiyah menggolongkannya sebagai syirik, sebagian tempat menggolongkannya sebagai perbuatan haram. Tidak sampai dari syirik, ada khilaf. Walaupun ada khilaf tetap harus dihindari, apalagi itu mengantarkan kepada perbuatan syirik. Ya, sekali lagi ini kalau minta kepada Allah melalui penghuni kubur. Yang sangat keliru dan ini ya yang kadang diamalkan oleh sebagian masyarakat di beberapa belahan bumi. Itu langsung minta kepada penghuni kubur. Wahai Syekh Fulan, berikan kami rezeki. Walaupun ada sebagian yang mengatakan kayak gini, kita nggak minta kepada Syekh Fulan. Sebenarnya kita itu minta kepada Allah melalui Syekh Fulan, tapi karena kepanjangan, kita membuang kalimat itu, kita langsung minta kepada Syekh Fulan. Pernah dengar penjelasan ini? Viral ini penjelasannya. Salah seorang Habib gitu ya. Ya, itu menjelaskan bahwa ketika kita minta ya Husain urzuqni, ya Husain atau ya Hasan, ya Syekh Abdul Qadir, misalkan saya minta ini, maka maknanya bukan kita minta langsung, tapi kita minta kepada Allah melalui orang yang ada di alam kubur ini. Tapi karena kita ringkas ini langsung, ini juga sebenarnya terlarang. Lebih parah lagi daripada kalau kita minta kepada ahli kubur, tapi minta kepada Allah tapi melalui ahli kubur. Bisa kita perbedaannya? Kalau yang disampaikan penulis ini itu bukan langsung minta kepada penghuni kubur, tapi menjadikan wasilah saja. Menjadikan wasilah. Kayak kita misalkan anak ngomong ke Mas Ilyas, tolong mintakan ke mudir, saya nanti dikasih apa gitu. Itu kan minta menjadikan Ilyas sebagai wasilah. Kalau masih hidup kan enggak apa-apa kan? Ini sudah meninggal. Termasuk kalau masih hidup kan enggak apa-apa, tolong mintakan kepada Allah. Boleh enggak? Boleh ya? Nah, orang-orang yang mengatakan atau mereka melakukan itu menduga bahwasanya para nabi itu masih hidup. Seakan-akan kalau minta kepada nabi ketika wafat, seakan-akan minta ketika masih hidup. Subhatnya itu sebenarnya, subhatnya itu menduga bahwasanya nabi masih hidup. Benar masih hidup, tapi kehidupannya beda dengan kehidupan dunia. Kehidupan alam barzakh beda dengan kehidupan dunia. Kalau nabi masih hidup tentunya boleh minta kepada nabi, ya nabi tolong doakan saya agar saya disembuhkan. Kan pernah itu terjadi sebagian sahabat, ya kan? Minta kepada Nabi agar disembuhkan dari penyakit Ayan. Pernah dengar ya, wanita ahli surga yang minta agar disembuhkan, kemudian ditawari ingin sabar terus saya doakan. Dia ingin sabar, ya kan? Ya. Apa itu? Oh ya benar, itu dianggap subhatnya. Mereka menduga orang-orang soleh, para nabi masih hidup. Sehingga ketika minta doa kepada kubur nabi, itu menduga nabi masih hidup. Sama seperti minta ketika masih hidup. Itu subhatnya demikian. Itu menjadikan penulis tidak menjadikan sebagai sebuah kesyirikan. Karena ada subhat itu. Subhat bahwasanya orang soleh itu masih hidup. Sebagaimana orang yang soleh boleh dimintai doa, begitu pula orang yang meninggal. Itu subhatnya demikian. Ya, tapi sekali lagi subhat yang keliru dan sebisanya dihindari karena banyak dari kalangan ulama yang hukumnya sebagai syirik besar. Syirik besar. Tapi penulis sekali lagi mengatakan sebagai wasilah kesyirikan. Iman kepada malaikat sebenarnya tidak nyampe ini. Butuh satu sesi lagi. Tapi mungkin karena waktunya terbatas, semoga ada waktu yang lain. Oh ya, insya Allah. Karena kalau diringkas banget ya mungkin ya bisa sih, tapi nanti malah harus sampaikan maksudnya ya. Setengahnya kan ya? Setengahnya ya? Iya, sudah setengahnya. Sudah 20 halaman kan?
Ini 40 halaman. Iya. Ya, tahun depan. Jangan angkat depan. Ini harus ada ujiannya ini. Boleh bulan depan insya Allah. Ini dulu dipelajari 7 pertemuan dengan Syekh penulis. 7 pertemuan. Ini baru 2. Iya kan? Ringkas juga kan? Baik, ada yang ingin disampaikan atau masukan dan semisalnya silakan. Ya. Ini ada 3 seperti yang pertama juga di tingkatan syirik pada bahasa namanya